Sandoho TV yang kami muliakan, salam sehat, bahagia, sejahtera. Bagi kalian semua yang memiliki masalah kesehatan dan juga kesejahteraan, program ini akan sangat membantu Anda untuk memperbaiki masalah yang ada. Saya Wulan akan memandu acara ini bersama narasumber utama, Ki Setiaji. Baik Ki Setiaji, boleh diceritakan kembali tentang perjalanannya bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Saya Setiaji ya, 57 tahun, asli Jogja dan sudah hampir 20 tahun menjadi warga Kediri. Jadi, terutama sejak pandemi, saya menekuni untuk membuat ramuan herbal berdasar resep atau warisan pengetahuan dari leluhur. Ada yang dari naskah-naskah kuno yang diberikan teman-teman, ada juga kemudian saya mendapatkan bimbingan dari profesor, kemudian doktor ilmu pertanian dan dokter herbal ya, yang sampai sekarang jadi pembina kami di Sanggar Jampi Sae. Saya sendiri latar belakang memang bukan penyembuh ataupun ahli ramuan tradisional atau ramuan herbal ya. Meskipun begitu, saya juga sempat lolos dan terdaftar ya menjadi anggota ASPETRI. ASPETRI itu Asosiasi Penyehat Tradisional Ramuan Indonesia. Jadi memang kalau kita bergerak di bidang penyihatan ramuan, lembaganya namanya ASPETRI. Nah, selain itu saya juga pernah bergabung, sampai sekarang juga masih bergabung dengan PPUIN. Namanya PPUIN itu Perhimpunan Paricara Usada Indonesia. Ini untuk yang dengan metode yang macam-macam. Kalau ASPETRI tadi hanya dengan ramuan ya. Jadi belajar ramuan. Jadi kalau kita perlu belajar apa-apa nanti di situ ahli-ahlinya ada semua, profesor dan segala macam ada semua di situ. Lalu kalau PPUIN yang lain-lain, termasuk nanti dengan energi, dengan pijat dan teknik lainnya itu ada di PPUIN. Perhimpunan Menarik Paricara sekali ya Usada pemirsa. Indonesia. Ternyata latar belakangnya bukan dari bidang kesehatan tradisional ya, melainkan dari bidang manajemen ya Ki. Dan sudah banyak sekali menolong seseorang ya Ki ya, mulai dari banyak orang dari mulai dalam negeri maupun luar negeri ya. Iya, betul. Kebetulan saya dulu bertugas keliling Indonesia tugas saya dan juga kadang dikirim ke luar negeri. Nah dalam perjalanan itu sekalian saya memperkenalkan terapi tradisional Nusantara atau obat alami Nusantara ini ya. Karena bahan-bahannya sebagian besar juga serupa ya. Di negara-negara lain juga jahe itu pasti ada, ya. Jahe kunyit itu pasti ada, pandan juga ada atau yang serupa gitu ya. Lalu metode tradisional kita dikembangkan lagi. Jadi saya sudah ke Amerika, ke Belgia, terus Kanada. Terakhir di Papua Nugini. Luar biasa sekali. Dan juga Ki Setiaji ini menolong seseorang atau banyak orang itu tanpa dikenakan tarif biaya ya Ki ya. Jadi saya bukan profesional di bidang penyembuhan ya. Dalam arti saya tidak memungut tarif khusus, itu namanya profesional, maksudnya begitu. Tetapi apa yang saya lakukan itu berdasar kaedah-kaedah kesehatan yang baik. Karena pembina kami tadi ada dokternya loh, ada dokternya, tidak hanya satu orang, ada dokter umumnya, ada dokter herbalnya dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana Ki kalau untuk dari biaya sendiri, biaya operasionalnya itu jika tidak membebani pasien? Iya betul. Jadi gini, prinsip kami ini, kami mewujudkan nilai-nilai Pancasila yaitu gotong royong. Wah luar biasa sekali. Jadi orang kalau lagi sakit, punya masalah, itu punya beban ya. Jangan sampai mau cari solusi terus kita beri beban, tarifnya sekian ya. Sampai terakhir itu saya dapat keluhan dari teman, wah saya berobat sekali ditusuk jarum, 1 jarum 300.000, habis itu obatnya 3 juta, total kena 10 juta, waduh sembuh nggak sembuh, waduh. Kalau di kami silahkan datang, bahkan ada beberapa ya yang pulangnya kami sangoni karena tahu wah ini mbah ini kan dia keluarga nggak mampu, nggak punya apa-apa gitu. Nanti mau bayar silahkan bayarnya pakai apa? Mbah di rumah punya apa? Nggak punya apa-apa. Sampah masa nggak punya? Loh sampah untuk apa? Kami nanti sampah kan kita olah kalau yang organik untuk pupuk. Ya kalau plastik jadi EcoBrick. EcoBrick itu suatu bahan-bahan dari plastik kita masukkan botol, nanti itu bisa untuk membuat furniture, membuat bangunan dan lain-lain. Jadi meskipun nggak punya atau paling nggak udah mbah doakan kami aja, doakan tetangga, doakan saudara semua. Nah seperti itu bayarnya.
Tetapi kalau ada yang berlebih, karena ada juga, saya pernah menerapi di Jakarta, saya bilang saya nggak terima uang apa. Terus saya dapat telepon dari teman, wah mas, kami mau ikut jambore pencak silat, butuh dana 2 juta. Kedengaran sama bapak itu. Nah, nggak lama kemudian singkat cerita, saya kasih nomornya teman saya itu, dikirimnya 5 juta. Luar Gitu. biasa. Nah, itu artinya nanti apa yang diberikan orang yang berlebih akan kita pakai untuk yang kekurangan. Itulah gotong royong kami. Betul. Ya. Sangat mengedepankan nilai Pancasila ya Ki, yaitu gotong royong. Baik. Saya itu pernah mendengar Ki bahwa ada ajaran leluhur Nusantara mengenai sebagai manusia kita harus selaras antara cipta, rasa, dan karsa. Apakah itu ada kaitannya dengan kesehatan? Oh iya, baik. Jadi betul, ajaran leluhur Nusantara antara lain ya, Iya. bahwa kita ini harus selaras antara cipta, Ya. rasa, Dan dan karsa. Cipta itu lebih ke pikiran, ya, pikiran, Betul. berpikir. Rasa, perasaan, emosi ya. Iya. Kalau karsa itu motivasi, niat, kehendak. Jadi tiga-tiganya harus selaras. Oke. Pikiran kita kemana, perasaan kita juga harus mendukung ke sana, dan kehendak kita ke sana. Misalkan ini, Mbak Wulan sudah rencana mau menikah, misalkan. Belum ada. Belum, tapi misalkan nanti ada Iya. rencana ya, berpikir, oh saya umur sekian harus menikah. Nah, perasaan itu juga Ada harus mendukung, planning, jangan, ya. wah saya takut ini, ya nggak jadi-jadi. Harus mendukung, wah kalau saya menikah maka saya akan memperoleh anugerah macam-macam gitu ya. Gitu Nanti ya. kehendaknya juga ke sana, nanti bergaulah dengan orang-orang yang sesuai dengan idamannya gitu ya. Jangan salah pergaulan. Nah, itu Iya, contoh seperti itu. betul. Dan itu sangat berpengaruh ke kesehatan. Sama juga kalau kita pengen hidup kita tentram, sehat, itu pikiran, perasaan, dan karsa kita juga harus yang Harus baik-baik, selaras ya, harus selaras. baik. Ya. Oke, baik. Mungkin dari beberapa kaitannya tersebut ada muncul negatif atau positifnya, Ki? Betul, ya. Jadi sekali lagi, masing-masing unsur tadi, cipta, rasa, karsa, bisa positif, bisa negatif loh ya. Maka kita harus mengarah ke positif. Positif. Tugas kita nanti adalah membersihkan yang negatif. Pikiran negatif, prasangka buruk kita bersihkan. Emosi negatif, ada dengar orang ngomong aja udah marah atau tersinggung, itu betul. kita bersihkan. Terus nanti karsa kita, waduh nggak semangat, kurang komitmen gitu, ya itu harus kita bersihkan juga, harus kita benahi supaya hidup kita menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Juga banyak energi yang bisa membuat beberapa bagian dari tubuh kita itu merasa hal-hal negatifnya ya, Ki ya. Betul, jadi kalau pikiran negatif maka organ tubuh kita akan terganggu. Emosi negatif, udahlah kalau begitu dengar apa aja tuh marah, jantung akan berdenyut lebih keras. Lebih keras, Kalau betul. lebih keras kan nanti organ lain juga terganggu, Iya, akan banyak betul. terganggu. Makin sering marah akan makin tidak sehat. Oke. Makin sering banyak pikiran, makin Makin pusing tidak sehat, juga ya. ya, betul. Oke, betul. Kemudian apakah perlu Ki kalau untuk mengenai selaras rasa cipta itu bagi kita setiap harinya mungkin ada masalah dari fisiknya, non fisiknya, apakah mungkin bisa terganggu dari situ? Iya, pasti. Jadi menurut ilmu ini ya, penyihatan tradisional atau usaha deljawi atau apapun juga ya, itu semua itu akibat dari terutama pikiran dan perasaan kita. Penyakit-penyakit kita itu berasal dari dua itu. Ya, jadi kalau pikiran kita banyak prasangka buruk, banyak mikir yang ruwet-ruwet, emosi kita suka marah, suka sedih atau suka kecewa, ya atau mudah putus asa, nah itu penyakit akan muncul. Nah itu nanti harus betulkan dulu, dibenahi dulu. Kalau untuk metode pengobatan alami sendiri itu seperti apa? Nah betul. Jadi pemirsa sekali lagi, kita manusia ini kalau ada masalah, bisa saja masalah itu berupa fisik, bisa tadi pikiran, Iya, betul. emosi dan lain-lain ya. Nah itu juga nanti kalau menurut leluhur Nusantara, itu juga harus diatasi dengan cara-cara yang alami. Jadi metodenya kalau alami itu, misalkan tadi suka pusing-pusing, ya kalau umumnya digosok, ya diurut gitu ya, Ditengkuk, diurut gini iya. ya. Nanti kalau pemirsa di rumah pusing kepala, saraf yang mempengaruhi itu yang di leher. Oh, Ini digosok aja. leher belakang. Kalau sendiri ya digosok. Kalau ada teman atau ada siapa di rumah, mungkin minta dikerok. Oh, dikerok. Ya. Tapi dikeroknya bukan srek-srek gitu, tapi pelan aja ini. Set, Satu set, arah. tapi agak dalam gitu ya, itu Oke. gitu ya, arah gitu. Itu contoh pengobatan metode alami. Nanti kalau sesak napas, kita latih pernafasan. Oke.
Nah, itu latih pernapasan. Stres juga pakai pernapasan bisa, pakai hening itu ya, semedi kalau orang Jawa mengatakan itu bisa. Berarti Termasuk tirakat itu juga untuk pengobatan. pengobatan. Puasa itu bisa mengobati macam-macam. Berarti banyak sekali manfaatnya ya, Betul. metode yang bisa kita gunakan untuk pengobatan. Ya. Oke. Kalau mungkin dari bahan alami itu apa saja Ki yang Nah. bisa digunakan? Bahannya apa yang ada di lingkungan kita ya, bahan alami itu lingkungan kita. Udara segar, oke kita pakai untuk latihan pernapasan. Iya, betul. Terus nanti ada tanah, itu bisa dipakai untuk pengobatan juga. Dengan menginjak tanah, kalau dalam bahasa sekarang itu, wah kita grounding yuk, grounding itu padahal hanya telapak kaki menyentuh tanah aja. Iya, betul. Itu nanti dengan kita ajarkan tekniknya, itu akan bisa menjadi lebih sehat. Grounding, memeluk pohon itu juga ya. Jadi pohon bisa menjadi bahan ya, baik dia hanya sekedar dipeluk atau nanti diambil ininya. Apakah diambil kayunya, kulitnya, akarnya ya. Itu dari tanaman-tanaman itu ya. Bisa Jadi dimanfaatkan macam-macam semua. dari tanaman itu ya, bisa dari akar, batang, kulit, lalu daun, lalu ada buahnya, bunganya, lalu ada bijinya ya, biji ini bisa semua diambil. Bisa Nah, dimanfaatkan itu jadi semuanya. bahan-bahan Ya. alami. Batu juga bisa untuk Batu. terapi. Kemudian kalau untuk yang dimaksud obat herbal itu sendiri seperti apa? Oh ya, jadi secara umum obat ini dibagi dua, obat medis dan obat herbal, kira-kira gitu ya. Iya. Nah, kita bicara obat herbal. Obat herbal itu ya berasal dari tanaman herbal ini. Aslinya ya apa yang selalu orang tua kita dulu atau leluhur kita pakai ya. Dulu disebutnya jamu. Iya. Tapi sebenarnya tidak harus jamu. Sebenarnya masakan itu pun sebenarnya bisa menjadi obat ya. Sup. Sup. Kalau kita lagi masuk angin atau apa, dikasih sup ayam yang hangat, itu ada empon-emponnya, waduh itu langsung sembuh itu. Kasih sup gitu ya. Itu sebenarnya juga obat ya. Jadi berasal dari tanaman-tanaman herbal ini, itu obat herbal. Nah, celakanya gini, banyak produsen obat herbal ya, supaya dia efeknya itu cepat. Karena obat herbal ini nanti dia perlu waktu kontinu ya, agak panjang. Iya, betul. Memang ada yang sekali minum langsung terasa gitu ya, tapi kebanyakan obat herbal itu perlu waktu Berkepanjangan. berhari-hari. Nah, kadang-kadang orang pengennya tuh, wah begitu minum langsung Langsung terasa sembuh. khasiat. Nah, itu dikasih obat kimia. Memang efeknya langsung misalnya pegel, langsung hilang pegelnya. Betul. Tapi sebenarnya itu nggak sembuh, nanti 3 hari kemudian akan kambuh. Kambuh Tapi lagi. orang kemudian, wah ini obatnya hebat herbal, padahal itu dikasih kimia. Maka itu banyak yang digerebek sama BPOM tuh, pabrik-pabrik obat herbal yang dikasih kimia, karena berbahaya. Berarti kalau untuk obat herbal sendiri itu bahan-bahannya mudah sekali dicari Ya, ya, Ki? yang ada di dapur dan ada di halaman sekitar kita atau halaman tetangga. Bisa dimanfaatkan yang semuanya tidak ada ya. nilainya menurut mereka ya, padahal kalau menurut pengobatan ada semua. Oke. Rumput-rumputan seperti ini kan jenis gulma atau rumput. Mungkin kalau dilihat seperti tanaman liar ya, Iya, Ki? tanaman liar. Ternyata ada manfaatnya Banyak khasiatnya, juga. betul. Oke. Mungkin kalau lebih baiknya pemirsa di rumah bisa menanam sendiri ya, itu lebih Betul. baiknya lagi. Betul, ini disarankan, pemerintah juga menyarankan kalau bisa di keluarga itu menanam tanaman obat, makanya ada istilah Betul. toga, tanaman obat keluarga ya. Itu bisa dipakai untuk bumbu masak atau untuk dimakan, diminum, untuk minuman ya. Bisa juga nanti untuk pengobatan. Pengobatan. Pengobatannya caranya ya udah bisa untuk melalui makanan. Tadi bikin sup, bikin makanan apa yang pakai empon-empon itu ya. Atau untuk minuman, ada yang sekarang nyebutnya ada wedang rempah, apapun sebutannya. Iya. Kalau di Makassar itu nama khasnya namanya saraba. Saraba. Minuman khas Makassar itu sebenarnya jahe. Jahe dikasih santan. Terus nanti ada yang ditambah macam-macam variasinya. Ada yang dikasih, ada yang kapulaga, ada yang kayu manis. Terus dikasih kuning telur. Wah itu pengganti minuman energi itu. Oh, Jadi kalau kita luar lagi biasa lemes-lemes sekali. itu minum itu. Jadi itu contoh ya. menambah ya. Contoh kearifan lokal di Makassar. Oke, bisa menambah Kediri stamina harusnya tubuh juga sudah ya. bikin yang seperti itu. Kalau wedang uwoh kan sudah terkenal dari Jawa Tengah, Jogja ya. Jadi nanti apa nanti kita buat. Mungkin ada terapi atau metode yang bisa dimanfaatkan atau bisa dipraktekkan Ki kira-kira? Ya, betul. Jadi pemirsa, untuk menjaga kesehatan atau kalau lagi sakit, ada banyak metode, tapi untuk episode kali ini, nanti coba terapkan menepuk-nepuk bagian tubuh, terutama yang terasa pegel, nyeri, ngilu, atau yang terasa sakit. Misalkan, oh kok leher saya kaku, tepuk-tepuk aja. Tepuk-tepuk gini.
Sampai berapa kali? Sampai lemas, sampai enak, oke. gitu ya. Pusing gitu. Ini misalkan, saya buka topi Di saya. area Kalau pusing tertentunya ya ya. nanti rasanya di mana? Aduh sini ya, udah tepuk-tepuk aja. Pelan-pelan, tepuk gini. Dua tangan boleh gitu. Tepuk Bergantian. gini ya. Oke. Terus nanti kalau aduh pegel, ya udah tepuk-tepuk aja. Boyoknya pegel, tepuk-tepuk aja. Jadi menepuk-nepuk bagian tubuh kita. Mudahnya adalah bagian yang terasa tidak nyaman, itu aja. Nanti kalau harus belajar, oh kalau ini harus titiknya ini, nah nanti lama sekali tuh, bisa 2 semester. Tapi intinya bagian yang tidak nyaman kita tepuk-tepuk aja. Tepuk-tepuknya begini ya. Jadi berhenti. Jadi, nah gini. Oke. Bukan, ya gini juga boleh, tapi nanti ada gininya. Terus nanti sesekali yang begini, gitu ya. Banyak metode Ya, ya, gerakan yang bisa dimanfaatkan. Fungsinya apa? Darah lancar, saraf-saraf terstimulasi. Sehingga nanti akan muncul energi juga, badan jadi hangat, itu nanti banyak penyakit akan sembuh. Meriang-meriang akan sembuh, pegel-pegel akan berkurang atau hilang. Kelihatannya simpel ya, cuma Betul. ditepuk-tepuk aja. Ya. Ternyata banyak Ini sekali di luar negeri sekarang manfaatnya. dikembangkan, dan mau ikut pelatihan bayarnya mahal, padahal Oke. ilmu tepuk-tepuk ini dari leluhur kita dari dulu sudah ada. Luar biasa Ya. sekali. Baik Ki, ini ada beberapa penanya ya dari pemirsa. Mungkin nanti bisa dijelaskan mengenai permasalahannya seperti apa dan juga solusinya ya. Saya bacakan dulu untuk pertanyaannya ya. Ini ada dari, kebetulan menerima pesan dari Bapak Han, Bapak Joko, dan Mbah Marjuki, dan Koh Leo. Ya. Kebetulan kami menerima pesan ini ya. Beliau menderita tekanan darah tidak normal. Sudah bertahun-tahun Bapak Han ini mereka merasakan tensinya sering di atas 180.000. 180 dan suka pusing. Kalau untuk Mas Joko suka ngelieng, badannya dingin, tensinya sering di atas 180. Oke. Kalau untuk Koh Leo sering mimisan, Ge. Sampai ada yang mimisan. Oke. Sudah diobati tetapi belum sembuh juga. Selalu kambuh dan kadang makin parah. Dari gejala tersebut, masalah-masalah seperti ini, itu sebenarnya ada masalah apa, Ki? Dan kalau untuk solusinya itu seperti apa kira-kira? Kalau lihat dari tadi ya, itu lebih ke soal tekanan darah. Iya, betul. Ada yang tadi yang tekanan darahnya tinggi karena tadi 180.000. sudah mengukur itu di atas 180 ya. Iya. Mungkin sampai 200 sekian itu. Memang tekanan darah normal itu 180 terus garis miring 100 itu atas bawah. Jadi gini, tekanan darah ini sebenarnya adalah seberapa kuat jantung ya memompa darah ke seluruh tubuh kita. Itu tekanan darah. Itu yang dimaksud tekanan darah seberapa kuat. Jadi kalau terlalu kuat juga nggak bagus, nggak kuat juga nggak bagus. Nah, ukurannya ada 2. Jadi waktu memompa itu yang atas, yang nilainya 100, normalnya tuh bukan 180, 120 ya normalnya ya. Iya. 120 itu normal. Terus yang waktu berhenti istirahat, jadi kan jantung tuh jeduk berhenti, nah, itu yang bawah. Kalau 120, 80 itu normal ya. Kalau ini tadi sampai 180 itu tinggi sekali. Nah, tekanan darah ini tidak akan sama sepanjang waktu, tergantung aktivitas. Betul. Misalkan kalau kita olahraga, pasti tekanan darahnya akan tinggi. Karena kita dipacu ya, bergerak itu pasti akan tinggi. Denyut jantung juga akan tinggi gitu ya. Tapi kalau kita banyak tidur saja, rendah. Makanya tadi yang suka mual, terus iya, sampai dingin, ada yang mimisan dingin juga itu ya. pasti dia nggak pernah olahraga ini. Oke. Kurang olahraga. Kurang olahraga. Ciri-cirinya orang nggak olahraga itu pasti badannya dingin, lemas itu, pengantukan dan segala macam itu ya. Nah kalau sampai mimisan tuh terlalu tinggi, sampai pecah, ada yang pecah pembuluh darahnya ya. Nah, terus kemudian ada yang pusing gitu ya. Nah, pusing itu bisa tinggi, bisa rendah, tergantung tadi itu. Lihat badannya hangat apa dingin. Gitu ya. Tergantung dari suhu badannya ya. Ya itu salah satu untuk indikator yang mudah ya. Kalau badannya dingin itu pasti kurang gerak, itu darahnya biasanya rendah gitu ya. Kalau untuk jenis makanan atau minuman yang menyebabkan tensi darah itu tinggi, kira-kira apa, Ki? Ya, jadi tekanan darah itu ya, itu juga tergantung kekentalan darah kira-kira ya, darah dan pembuluh darah itu lebar apa sempit. Nah, pembuluh darah lebar itu kalau kita bergerak, olahraga, macul, segala macam tuh gitu. Kalau kita diam aja, apalagi kena AC, itu mengkeret, sempit, ya, rendah. Itu. Terus
Kalau yang membuat Nah, darah kental itu kebanyakan garam. Jadi darah tinggi itu kebanyakan garam. kebanyakan garam. Kebanyakan makan garam itu terutama itu ya. Jadi itu yang membuat darahnya tinggi. Kalau yang rendah kekurangan garam, gitu aja. Oke. Nanti solusinya Simpelnya kalau garam. Terus nanti ada beberapa ini sayuran dan buah-buahan yang untuk mendukung. oke. Gitu ya. Kalau yang membuat tekanan darah itu semakin rendah, kira-kira apa? Nah, jadi kekurangan garam, pertama kekurangan garam ya, kekurangan darahnya akan garam. makin rendah. Kemudian seratnya kurang, Seratnya kurang kurang. serat itu juga akan membuat darah rendah. Atau kebanyakan, jadi makannya hanya sayur hijau tok gitu, hanya sayur hijau aja. Garamnya nggak ada, terus yang kandungan lainnya nggak ada, itu juga nanti akan rendah. Oke. Makanya makan itu yang baik itu adalah gabungan beberapa unsur ya. Sayuran itu sama buah itu ada warnanya itu 5. Pasti ada yang hijau, ya sayuran hijau, Iya, betul. bayam segala macam hijau. Hijau. Yang putih ada nggak? Ada sawi, Labu, putih. sawi itu ya. putih. Yang kuning Ada juga. pasti ada ya. Terus yang merah gitu ya. Nah gitu. Nah itu sebaiknya macam-macam warna itu karena itu berpengaruh nanti untuk kesehatan kita. Jadi jangan hanya yang hijau saja. Kalau hijau saja nanti darahnya rendah. Gitu ya. Tapi nanti kalau yang dimakan hanya yang misalkan merah saja nanti mungkin darahnya tinggi. Misalkan gitu. Oke, baik pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai beberapa konsep dari pengobatan tradisional ya Ki, baik dari obat herbal dan juga penjelasan mengenai tekanan darah bisa tinggi dan bisa rendah. Itu tadi sudah dijelaskan. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama Batara, Obat Alami Nusantara. Kami akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat ya bersama Ki Setiaji. Dan kebetulan kita kedatangan tamu ya. Ya. Oke, boleh diperkenalkan diri? Nama siapa? Saya Parti. Mbak Parti, umur berapa? Umur 43. 43 Asal? tahun. Asal pojok. Desa Pojok sini ya. Ya, Oh, Desa Pojok ini Pojok. deket Gua Silomangleng ya. Iya, iya. Nah, saya dengar dulu punya masalah sampai nggak bisa bangun itu kenapa itu, Mbak? Ya kena itu loh, sakit miom itu loh. Miom. Miom itu kista ya? Kista di apa? Bawah rahim. Di bawah rahim. Iya. Seberapa besar? Sebesar itu apa? Kelereng itu loh. Terus berular kelereng? Iya, iya. Oh. Ya, masih kecil gitu. Terus akibatnya apa dengan kista itu? Akibatnya ya badannya lemas, nggak Lemas. bisa apa? Lemas. Beraktivitas. Lemes nggak bisa aktivitas ya? nggak Sampai bisa. nggak bisa kerja ya? Iya, iya. Berapa bulan waktu itu nggak bisa kerja? Bulan, 1 bulan. 1 bulan nggak bisa Iya, apa-apa iya, ya? nggak Hanya bisa hanya apa-apa. tidur-tidur. Hanya tidur. Terus sembuh karena diapakan? Sembuh karena terapi sama Di terapi ya? Iya, Terapi apa? Di Batek ya kalau nggak salah ya? iya, Sama terapi. dikasih kasih ramuan ramuan herbal Iya. ya. luar Sampai itu berapa tahun lalu, Mbak? tahun 2001 akhir. 21. Berarti 4 tahun lalu lah, 4 tahun lalu ya, 4 tahun lalu, 4 tahun lalu. Dan sekarang kumat nggak? Nggak ya? Ya. Sehat terus ya, nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Nah, setelah itu untuk menjaga kesehatan Rutin apa? minum itu loh, minum kombucha telang itu. Nah, Mbak Parti ini minum kombucha telang. Nah, telang itu ya, bunga telang, tunjukkan tuh bunga Seperti ini, telang. ya. Nah, kalau kombucha itu ini biangnya ini. Jadi ini nanti ditambah teh atau air biasa, air mateng ya. Iya. Terus air hangat supaya telangnya bisa jadi terserap gitu ya. Terus ditambah kombucha ini. Nanti minum ya tiap Iya. pagi, tiap sore atau Iya. sehari berapa kali minumnya? 2 kali. 2 kali sehari. Ya, pagi. Sampai sekarang semuanya sehat. Tangan digerakkan aman. Sudah aman, sudah nggak ada keluhan. Coba digerakkan, bener. Nggak ada keluhan. Oh, udah. Oke, Sudah terima nggak ada kasih. keluhan ya. Bekerjanya, Terakhir, aktivitasnya ya makin aktivitasnya lancar apa ya? sekarang? Sekarang ya masak. Masak ya, oh ini juru masak, ini juru masak. Ya, sekarang nggak ada masalah ya dengan kalau dulu kan nggak bisa bangun tuh Ya, ya. nggak bisa bangun. Sekarang udah pusing-pusing nggak ya. Sudah nggak. Jadi tiap hari minum ramuan herbal hanya telang, tapi diberi kombucha. Kombucha. Nah, kombucha ini ada probiotiknya saudara, jadi itu nanti akan menambah kemanjuran dari bahan-bahan yang dipakai. Gitu.
Terima kasih Mbak Parti. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik tentunya ya. Tadi pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan darah tinggi. Nah, pada segmen ini kita akan membuat ramuan ya, mempraktekkan. Ya. Kemudian untuk bahan-bahan yang kita bisa gunakan apa aja kira-kira? Baik, nah ini peralatannya disiapkan dulu. Kita membuat jus untuk ramuan darah tinggi dulu. Setelah itu nanti yang untuk ramuan darah rendah ya. Oke. Mbak Parti nanti bantu ya. Iya, iya. Jadi di dapur kebetulan ada asam jawa. Nih Mbak, nih asam jawanya ini sedikit aja. Jadi kira-kira 3 cuil gitu ya. Kalau untuk ini atau segitu, itu untuk sekitar 1 liter nanti. Iya. Lalu kunyit dipotong dikit gitu. Misalnya, nah, Oke. ini 1 jempol ini nanti bisa untuk 1 liter. Nah, masukkan aja. Lagi. Setelah itu jahe. Mau jahe merah, jahe emprit itu silahkan. Tidak banyak bedanya. Lalu susuruhan. Nah, susuruhan ini ditunjukkan daunnya. Ini susuruhan atau suruh-suruhan atau suruh Cina ya. Itu masukkan aja karena ini empuk, ditambah lagi sedikit. Ini bisa nanti untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian dikasih mangga sedikit. Mangga sedikit nggak apa. Mangga, Oke. ya. Bantu ulangi ya Ki, tadi Iya. ada asam jawa, ada Jawa, kunyit, kunyit, ada jahe, jahe, suruh-suruhan, suruh-suruhan, dan juga buah mangga. buah mangga. Itu nanti bisa menurunkan tekanan darah. Lalu diberi air, terus nanti kita blender. Nah, ini airnya. Kalau ada air kelapa, lebih bagus lagi. Nanti di rumah misalkan pemirsa ada, saya punyanya tomat masukkan. Itu bagus untuk tekanan darah tinggi. Jadi akan menurunkan tekanan darah tinggi ya. Serai juga bisa dimasukkan ya. Ya, oke, silakan. Lalu dicicip dulu, nanti enggak dicicip dulu, nanti setelah ini baru diberi pemanis. Pemanisnya bisa pakai ini ya, gula aren Gula aren. atau paling tidak gula batu. Syukur kalau bisa madu ya, madu hutan. Nah, tinggal kurang apa? Kurang manis saja kan? Kurang manis. Nah, kurang manis, monggo mau dikasih madu atau dikasih apa? Madu aja yang gampang. Iya. Nah, dituang sini dulu, nanti dikasihnya di waktu mau diminum. Nah, ini tuang sini dulu ya. Ini sebaiknya nanti supaya nggak ini disaring ya, tapi untuk ini nggak apa-apa, oke cukup. Masukkan sini, jangan sampai tumpah sini ya, langsung ke sini. Ya. Lagi yang banyak, agak banyak dikit. Oke, coba segitu, Pak Parti, coba rasanya bagaimana. Ini untuk tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi. Intinya darah tinggi tadi kebanyakan garam. Oke. Jadi kita lunturkan garamnya dengan buah-buahan segar. Dengan sayuran segar. Ya, kalau ada sayuran ya. segar tertentu, tapi ya tidak semua sayuran juga nanti. Ya, coba dicicipin ya. Udah enak. Enak? Bener nih. Tuh, saya cek nih, enak bener apa enggak nih. Wah, mantep. Enak kan? Apalagi kalau pakai es, ini enak sekali ya. Ini untuk tekanan darah tinggi ya. Kalau untuk konsumsinya sendiri Ki, untuk baiknya berapa? Nah, kalau lagi kali kasusnya tekanan darah tinggi bikin pusing nggak tadi itu ya, bakal Iya, ada betul. mimisan, paling tidak 3 kali sehari sebelum makan. 3 kali sehari sebelum Sebelum makan. ya pemirsa. Mau 4 kali boleh, sebelum tidur tambah lagi boleh gitu ya. Kalau mungkin dari semua bahan ini ada salah satu yang nggak ada kira-kira. Nggak apa-apa, yang penting minimum ada 3 bahan. Minimum 3 ada bahan itu 3 cukup. bahan. Iya, 3 bahan. Terutama untuk yang menurunkan darah tinggi, susuruhannya. Susuruhannya ya, yang susuruhannya itu kalau itu bisa ada itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, nanti sudah ada yang lain tadi ya. Ada kunyit, ada jahe itu juga sudah bisa. Terus ditambah nanti apa yang ada di dapur, mungkin tomat, serai itu bisa dari situ ya. Kira-kira kalau untuk ramuannya ini bertahannya berapa hari? Nah, kalau ramuan herbal ini kalau disimpan di kulkas paling 3 hari, 4 hari ya. 4 hari. Kalau mau awet, misalkan, wah saya buatnya langsung 2 liter karena punya jus yang nggak besar. Iya, betul. Itu nanti harus pakai probiotik. Probiotik. Probiotik ya, apakah kombucha atau probiotik khusus. Kami punya macam-macam probiotik. Probiotik itu bakteri baik. Oke. Itu bisa untuk mengawetkan dan juga untuk menyerap kandungan yang ada di dalam bahan-bahan. Oke. Mungkin ada teknik lain selain di jus? Ya, nanti teknik berikutnya adalah membuat wedang anget. Nah, coba Pak Parti ini. Sekarang wedang anget. Bahannya serupa tadi. Coba jahe sama kunyit dulu, potong-potong. Masukkan.
langsung dengan ini udah dicuci ya. Jadi dipotong kulitnya sekalian nggak apa-apa. Terus ya, jahe kunyit, terus ini suruhannya atau suruh Cina atau suruh-suruhan, dipelintir-pelintir ini. Terus ada sanca ici, daun sanca ici ini. Ini daun khusus ya, tanaman khusus. Kalau nggak punya, nggak usah dikhawatirkan. Bisa diganti tadi serai, tomat gitu ya. Oke. Asam Jawanya jangan Kita lupa. manfaatkan Asam yang Jawa ada di ya. sekitar aja ya. Betul. Kalau di dapur ada kapulaga, bisa pakai kapulaga kalau ada. Gitu. Nah, tinggal sekarang tambah air panasnya nih, saya tambahkan. Iya. Nah, nanti setelah ini diaduk, baru dikasih pemanis ya. Pemanisnya yang alami, usahakan alami. Apakah gula aren, madu, atau air tebu. Nah, itu bagus. Yang penting jangan pakai gula pasir. Gula pasir. Kalau terpaksa gula pasir, sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Nah, dicipin, kasih madunya. Nah, ini nanti versi yang panas, versi hangatnya ya. Kalau jus nanti ditambah es, enak sekali. Ya, kalau ini nanti untuk yang minum malam, wah malam-malam untuk minum. Cocoknya yang Cocok, anget-anget ya, ya. itu ya. Kira-kira kalau nanti ramuan yang bisa disimpan yang untuk beberapa hari, itu kira-kira bagusnya disimpan di apa, Ki? Ya nanti tetap disimpannya kalau bisa di botol-botol yang memang untuk minuman ya, atau food grade ya, food grade ya, harus food grade ya. Ini, syukur kalau punya yang botol beling, Botol itu kaca bagus juga. gitu ya. Coba cicipin gimana rasanya hasil karya Mbak Parti, tapi ini sehari-hari Mbak Parti membuat tadi kombucha telang, jadi udah mahir nih. Sudah tahu mana bikin yang enak. Sudah cocok. Coba saya cek. Nih. Ya, ini kalau untuk jualan udah masuk ini, udah masuk. Rasanya enak. Ada kecutnya sedikit, ada agak pahit sedikit gitu ya. Asam Jawanya terasa, manisnya terasa, gitu lah seperti ini. Ini nanti diminum untuk menurunkan tekanan. Tekanan darah. Tapi nanti juga dibantu ya untuk tekanan darah tinggi. Ini salam, kalau kita nyebutnya apa? Salam metal. Padahal ini salam bisa menurunkan metal. tekanan darah. Begini aja. Ternyata ada Sambil begini manfaatnya ya. Ini aja, diam aja atau begini gitu. Ini aja nanti sambil ini, sambil wiritan atau apa, doa atau silakan itu. Nanti ini membantu untuk menetralkan tekanan darah. Tekanan darah. Itu ya. Baik. Kalau mungkin yang untuk menurunkan Nah. tekanan darah. Yang sekarang tekanan darah rendah ya. Kalau tadi kan tekanan darah tinggi supaya turun. Tuh. Nah, yang penting kalau darahnya tinggi, garamnya dikurangi. Garamnya dikurangi. Dikurangi ya kan? Bisa. Tuh. Dikurangi, diganti dengan yang ini tadi, apa? Yang buah-buah Asam, segar. buah segala macam ini. Nah, sekarang kalau darahnya rendah, Tuh. supaya naik ya. Kalau bisa gerak, Gerak olahraga. iya gerak supaya pembuluh darahnya membesar, Iya, gitu ya. betul. Apapun gerakannya lah, joget-joget apa gitu, apa kayak sekarang ini kan orang seneng itu akan membantu peredaran darahnya dan tekanan darahnya normal. Semakin normal. Lalu untuk bahan-bahannya, Bahan-bahan untuk yang darah bisa rendah ini digunakan. ada bayam tadi di kebun ada ya, bayamnya mana bayam? Ini. Ya, itu nanti juga sama. Oke, sekarang kita bikin yang panas dulu aja. Ini taruh sini, nanti bayamnya masukkan sini nggak apa. Bayam nanti dikasih itu tetap jadi tambah bayam, gitu. Bayam, Mbak Marti, bayamnya. Gitu. Oke. Boleh di blender, boleh. Terus tape. Nah, tape ini juga bisa membantu nanti badan jadi anget, tekanan darah juga menjadi Lebih normal ya. lebih tinggi gitu ya. Kemudian untuk, nah nanti kalau memang ini dikasih garam, nggak apa-apa, ya minumnya kasih garam. Atau minum jus ini, nah sebentar ya, ini dulu kita, ada lagi kita punya apa? Jeruk juga bisa, jeruk. Jeruk, nah jeruk nipis, Oke. jeruk. Nah itu. Selain itu, dari 3 bahan ini, Ya, kalau ada kopi juga baik untuk Kopi juga menaikkan bisa tekanan darah. digunakan, ya. Kopi ya. Kalau nggak ada, misalkan 3 bahan ini, udah coba di blender dulu. di blender dulu. Ya, ditambah air. Ya. Kalau ada pisang. Pisang. Kalau ada.
Tapi ini tadi saya lihat di kebun pisangnya belum matang, ya udah, yang ada aja. Nih. Nah, bahan-bahan ini tadi ya, sekali lagi, selain nanti dibuat jus ya, nanti kalau untuk yang orang sepuh-sepuh, dibuatnya minuman wedang, minuman panas ya. Nah, udah dicicipin dulu. Dicicip dulu ya. Coba. Nah, cukup. Dicicip dulu, terus nanti tinggal ditambah pemanis. Sekali lagi pemanisnya usahakan yang alami. Apakah gula aren begini ya. Udah enak ya, karena ada tape sama ya. apa tadi? Bayem. Yeah. Padahal belum pakai pemanis ya, udah enak ya. Coba bener nih, Manis dari tape. karena manis dari tape. Iya. Ya, nah sambil minum ini jusnya memang sudah enak, tanpa pemanis sudah enak nih. Tanpa Karena pemanis kebetulan enak, ya. tadi isinya adalah bayem, tape, terus apa tadi? Satu lagi tadi? Jeruk. Nipis. Jeruk ya. nipis, itu aja. Nah nanti sambil makan yang asin-asin, Oh, ikan asin atau apa itu loh, yang asin-asin itu tahu ya? pokoknya yang mengandung garam. Ya, itu supaya tekanan darahnya naik. Tekanan. Itu ya, makanan yang adalah ya, keripik yang asin itu ya. Ya, jadi kalau makan keripik yang asin. Tapi kalau darahnya tinggi, keripik yang manis. Dibalik itu ya, Dibalik, keripik ya. pisang. Kalau ini keripik yang apa? Singkong, Singkong. keripik kentang itu kan asin. Nah, itu untuk tekanan darah rendah. Oke. Jadi bisa dimanfaatkan di rumah ya, Ya. pemirsa semuanya. Kalau tekanannya rendah berarti kurang garam. Kalau tekanannya tinggi berarti Kebanyakan garam. kebanyakan garam. Nanti Kuncinya bisa di garam diatur itu. sendiri Ya. ya di rumah. Mungkin kalau yang tensinya tinggi jadi dikurangin untuk garamnya. Kalau yang rendah nanti ditambah lagi Ya, untuk terus garam. makanannya juga daging-daging itu pasti memicu darah tinggi. Darah tinggi. Ya, ikan asin apalagi langsung darahnya tinggi karena itu garam semua ya. Iya, betul. Nanti supaya turun ya telur aja. Gitu ya. Tahu tempe itu nanti akan turun. Tapi kalau darahnya rendah ya udah makan daging, makan apa? Ikan asin, duren, nah, itu minum kopi, nah, itu nanti cepet naik. Cepet Gitu ya. naiknya. Oke. Mungkin pemirsa di rumah bisa dikembangkan lagi ya untuk lebih semangat untuk hidup sehat ya. Jadi Ya. mulai diatur dari pola makannya, minuman yang dikonsumsi ya, lebih dikurangi lagi mungkin makanan yang berkemasan atau semacam Ya, makanan-makanan instan dikurangi. gitu ya, Ya. dikurangi ya, minumannya juga. Ya. Oke. Nah, Mungkin- tadi gerakannya ya, kalau yang darah tinggi, oh metal. Nanti yang darah rendah, Selain buat gaya Ini apa nih orang Jawa ada ini? manfaatnya juga. ini orang Jawa begini nih, untuk darahnya supaya lancar, Oke. naik, ini begini. Ini Ada nanti beberapa balik, gerakan, ya. ini. Oke. Seperti ini. Simple tapi ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya. Terus ya gerak-gerak sembarang gerak kalau darah rendah ya. Betul. Rendah. Kalau Jadi- darah tinggi juga nanti nafas. Nafasnya. Tarik nafas, lepas pelan-pelan. Supaya makin Supaya makin rileks. rileks semuanya. Dan dalam hati disuruh rileks. Gitu. Oke. Baik pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai tensi atau tekanan darah ya, yang tinggi dan juga yang rendah. Mungkin bisa kita kembangkan untuk setiap harinya memperbaiki lagi kesehatan kita dijaga ya. Untuk sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat. Tadi pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan darah ya, tinggi maupun rendah. Nah, pada segmen kali ini sebelumnya tadi dijelaskan bahwa manusia itu ada unsur energi. Energi, betul. Oke. Lalu seperti apa? Apakah energi itu bisa mempengaruhi untuk kesehatan kita? Ya, betul. Nah, ini ada Mbak Lika. Mbak Lika, tekanan darahnya sekarang tinggi apa rendah? Terakhir. 145 termasuk tinggi ya? Di atas tinggi, lumayan tinggi. Termasuk tinggi. Ini badannya enak apa enggak?
enak, nggak ada masalah ya, karena lebih stabil itu ya. Jadi nih, nah ini energinya bagus. Tekanan darahnya agak tinggi, tapi energinya bagus, jadi badannya nggak ada masalah Kalau gitu untuk ya. aktivitas tidak terganggu. Aktivitas nggak terganggu ya, nggak ada pusing, nggak ada apa ya. Nah bagus. Nah betul, karena rajin apa olahraga kan? Nah, Rajin olahraga. Rajin olahraga Yang ternyata. pertama, ya. ya, santai, pikirannya santai. Nah itu, jadi doa, betul pemirsa. Jadi kunci ini real ya, meskipun 145 asal stabil agak tinggi nggak apa-apa. Bahkan 145, 140, 160 terus gitu nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau tahu-tahu 145, tahu-tahu turun jadi 100, itu bahaya. Kalau stabil nggak apa-apa. Apalagi kemudian beliau olahraga, pikirannya ditenangkan, pokoknya positif-positif, nikmati apa yang ada, berdoa. Nah, berdoa itu penting ya, kunci ini berdoa. Nah, itu tadi energi itu muncul dari hal-hal tadi itu, Hal-hal dari positif pikiran yang ya. positif, pikiran yang santai, rileks, menikmati hidup. Doa itu membuat energinya ngalir sehingga saya Energinya badan makin saya bagus. enak, nah, gitu. Auranya Tapi makin kalau positif juga. udah nggak pernah berdoa, isinya muring-muring, apa waduh itu pasti lemes nanti itu, jadi terkuras energinya. Oke, Ya. baik. Kalau mungkin dari segi energi sendiri itu kan tidak terlihat ya. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa energi kita itu mungkin bermasalah? Ya, Itu betul. seperti apa? Jadi pertama bisa kelihatan, nah kalau seperti Mbak Lika, raut mukanya kelihatan seger, cerah, nggak ada masalah energinya ya. Terus nanti juga bisa, misalkan coba tangannya begini Mbak Lika. Misalkan kalau ini diginikan, oh ini juga anget, bagus. Tapi kalau dingin, udah itu pasti ada yang nggak lancar. Jadi dari suhu badannya Ya, dari juga suhu badan ini bisa. diketahui ya. Itu betul. Terus juga misalkan saya pencet titik tertentu, misalkan sendi ini, sakit nggak? Nggak, itu lancar. Energinya juga aliran darah lancar, energi lancar. Itu gitu ya. Tapi kalau aduh mau ditekuk aja sakit, itu pasti energinya juga nggak lancar ya. Baik. Kalau untuk cara membersihkan energi yang Nah, mungkin betul. negatif itu seperti apa? Ki? Nah, ini contoh baik nih. Mbak Lika ini setiap hari membersihkan energi negatif. Ya. Betul, dengan Tadi berolahraga. olahraga, menikmati hidup, terus nanti kalau kita ada waktu khusus berdoa ya. Bersyukur itu kuncinya di situ. Nah, juga ada latihan, mari kita praktekkan para pemirsa. Untuk latihannya ya, ini latihan pernafasan dan konsentrasi. Boleh pejam mata, boleh ini posisi mau duduk boleh, mau duduk di kursi, di bawah, mau tiduran, bebas. Untuk membersihkan energi, jadi energi kita itu bisa kotor akibat dari pertama pikiran-pikiran kita ya, pikiran yang negatif. buruk, prasangka buruk, keyakinan yang kurang tepat gitu ya. Hawa nafsu yang buruk. Terus kemudian juga. nanti betul hawa nafsu, obsesi, ambisi dan juga emosi-emosi itu harus kita bersihkan. Kita akan bersihkan sekaligus saja. Baik, dari sini tarik nafas, bayangkan cahaya terang masuk ke tubuh kita. Nah, kita kepala dulu. Lalu pikiran negatif, prasangka buruk, keyakinan kurang tepat kita hembuskan keluar melalui mulut. Nah, ini sambil berdoa, mohon anugerah supaya betul-betul pikiran-pikiran buruk kita berkurang, makin bersih. Tarik nafas lagi. Ke kepala, lalu semua pikiran, prasangka buruk, keyakinan yang kurang tepat, hembuskan melalui mulut. Nah, ini diulang-ulang sambil berdoa ya. Keyakinan ini sekali lagi bukan soal agama atau kepercayaan, tapi sering tahu kita, wah, aku nggak punya duit, nggak bahagia. Waduh, itu begitu nggak punya duit ya jadi sakit, Iya, betul. stres. Memperbarui Betul, pikiran ya. juga ya. Betul, atau aku kalau nggak makan itu nggak kenyang. Wah iya, padahal udah makan banyak tetap nggak kenyang. Akhirnya jadi berlebih nanti makannya. Iya, Ya. betul. Kan orang Jawa kan, kalau belum makan nasi, belum makan. Padahal udah makan roti, makan singkong, segala macam. Iya, betul. Itu keyakinan kayak gitu harus diperbaiki. Lalu emosi negatif. Dengar suara aja langsung marah, langsung Iya. benci, langsung atau sedih itu misalkan itu ya. Itu emosi ini tersimpan di dada. Kita tarik nafas ke dada, cahaya terang masuk ke dada, lalu semua emosi negatif, kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran dan lainnya kita hembuskan melalui mulut. Bersih, bersih, bersih. Tarik nafas lagi. Ke dada, cahaya terang masuk. Lalu semua emosi negatif, kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, dan lainnya kita hembuskan. Bersih, 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 bersih. Nah, itu nanti diulang terus ya.
Dan disadari betul, jangan hanya mekanis itu Iya. hanya pokoknya tarik nafas keluar, tapi betul-betul oh aku Dirasain. marah sama si A, aku tidak marah lagi, aku berdamai gitu ya. Kalau aku takut, sekarang tidak takut, jadi berani, aku berani. Bisa Nah, menghilangkan betul, rasa. menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik. Ya. Betul. Lalu ambisi. Wah, punya keinginan, aku pengen punya mobil, punya jam, punya ini segala macam, padahal waduh, itu nanti bisa bikin energi negatif, penyakit jadinya ya. Betul sekali. Nafsu kita juga agak berlebih ya, nafsu makan dan lain-lain itu juga harus kita kendalikan. Tarik nafas ke perut, cahaya terang masuk perut. Hembuskan semua ambisi, obsesi, nafsu-nafsu yang berlebihan melalui mulut. Tarik nafas lagi, cahaya terang masuk ke perut. Hembuskan semua energi negatif dari perut, ambisi, obsesi, nafsu-nafsu berlebihan. Makin bersih. Nah, seperti itu teknik. Selain tadi itu, bersyukur. Apa yang kita miliki, syukuri. Ya, makanya Betul. itu tadi, lawannya ambisi atau obsesi berlebihan itu adalah bersyukur. Bersyukur. Wah, aku punyanya ini ya, aku syukuri. Ya, dan punyanya sepeda, pancal ya, syukuri dulu, ya kan, Iya, syukuri. betul. Jangan kalau berharap, pengen mobil aku. Padahal kerjaannya apa gitu ya, syukuri dulu apa yang kita miliki. Bukan Nah, gitu. nikmati itu hidup, nggak usah ngoyo mikir. Iya. Betul, nah, itu nanti dengan itu kesehatan akan lebih baik. Iya. Kesehatan Dari tidak hanya pikiran yang fisik, tenang tapi ya. kesehatan juga mental, spiritual akan lebih baik ya. Iya. Hidup lebih tenang. Energi itu kelihatan dari raut muka, auranya itu bersinar, ya kan? Gitu. Jadi orang lihat pun seneng. Wah, Bu Lika kok ketoknya nom terus, padahal udah punya cucu ya. Iya. Sudah punya cucu berapa? 4. Cucunya ada 4 loh. Tapi masih cerah. kelihatan sangat muda betul, ya. seperti itu. Itulah ya itu tadi kita banyak bersyukur. Banyak Banyak bersyukur, bersyukur, ya. ya. Berpikir yang baik, ya. Berpikir Dan yang olahraga. Kehidupannya setiap hari dulu Pak. Betul ya. Dan olahraga itu ya penting Ya, itu olahraga, dia. Sepedaan apa jalan kaki. Nah, Mbak setiap Lika ternyata hari rutin ya. jalan kaki dan sepedaan ya. Sepedaan dari rumah ke gua, kalau jalan ya 1 kilo. Gua Selemangleng ya, jalan kaki 1 Masih kilo kuat pas ya. itu, bolak-balik 2 kilo cocok ya. Betul. Ya. Oke. Dulunya senang olahraga, apalagi orang tua harus olahraga. Harus tetap olahraga. Harus ditambah lagi ya. Ya. Benar, kalau badan sakit kan nggak enak. Iya, Betul, betul. ya. Yang kita harus mengembangkan budaya hidup sehat Iya, ya, betul, tentunya. Benar, Baik nggak punya pemirsa. pikiran. Ya, baik. Baik pemirsa, itu tadi ya penjelasan mengenai tekanan darah tinggi dan juga rendah. Untuk solusinya juga tadi sudah disampaikan ya, bagaimana ramuan yang bisa kita buat. Mudah, sangat-sangat mudah ya dibuatnya. Bisa dibuat di rumah, untuk bahan-bahannya juga sangat mudah dicari ya. Mulai dari bahan dapur, mungkin yang pemirsa ada kegiatan luang ya, bisa menanam sendiri di rumah. Betul. Nanti kalau mungkin pemirsa berkenan untuk pesan bibit tanaman herbal ya, bisa hubungi kami di nomor 0821 706478. Juga kalau ada yang mau belajar terapi, mau pesan probiotik, belajar membuat kombucha dan lain-lain ya, termasuk belajar meditasi dan sebagainya, silakan. Dan kami tidak ada tarif khusus, harus bayar sekian, tidak ada. Baik, sekali lagi tidak ada tarif biaya ya, Iya. Ki. Dan mungkin kalau pemirsa berkenan untuk memberikan pertanyaan dan juga konsultasi untuk masalah yang dialami ya, silahkan nanti kirimkan di nomor tersebut ya dengan menyebutkan nama, alamat dan juga keluhan yang dialami ya, Ki. Betul ya. Mungkin nanti kalau pemirsa berkenan untuk memberikan pertanyaan, kita juga ada door prize ya. Ya, nanti kami Kita berikan ramuan atau biang kombucha atau probiotik. Oke. Nah, nanti pemirsa kalau memerlukan ramuan herbal itu hanya berdasar pesanan, kami tidak menjual. Oke. Nah, paling nanti juga mengganti untuk biaya produksi, terus biaya teman-teman yang bekerja, itu aja. Betul. Gitu ya. Baik. Itu tadi ya pemirsa untuk rangkaian pada episode kali ini. Kita sudah membahas perbincangan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat ya. Semoga pemirsa di rumah bisa memanfaatkan dengan perbincangan ini tadi ya. Salam sehat dari kita semuanya. Saya Wulan dan Kistia Aji dan bersama tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih ya. Agar semangat lagi untuk menjalani hidup sehat ya, kita salam Batara. Batara, pemirsa. ya. Yuk, salam Batara. Bio, Hiat, hidup lebih sehat.
Salam Batara, bahagia sejahtera.